I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, nomor pokok mahasiswa 20125245 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 7, konsentrasi fikih siang. Kita masuki bab 4, yakni lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Adapun pengertian sholat sunnah ialah apabila kita mengerjakan, maka kita akan mendapat pahala. Apabila kita meninggalkan, maka kita tidak akan mendapat dosa atau tidak akan disiksa. Adapun mengerjakan sholat sunnah yaitu bisa dikerjakan dengan yang pertama, dikerjakan secara berjamaah, yang kedua dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan yang ketiga dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Adapun sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah yaitu seperti sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha, sholat khusuf yakni sholat gerhana matahari, sholat khusuf yakni sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa yakni sholat memohon hujan. Adapun sholat yang dilakukan secara munfarid atau sendirian yaitu seperti sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Adapun sholat yang dikerjakan bisa berjamaah atau munfarid, yakni seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Pada pembahasan kita kali ini ialah tentang sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Adapun hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, yakni sholat sunnah yang dianjurkan. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Sholat tarawih dapat dilaksanakan bisa 8 rakaat, 20 rakaat, atau 36 rakaat. Kita tinggal memilih jumlah rakaat mana yang mau dan mampu untuk kita laksanakan. Adapun perbedaan tentang jumlah bilangan rakaat-rakaat tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting adalah umat Islam dapat melaksanakan dengan khusyuk. Adapun kebiasaan yang sering kita lakukan ialah 20 rakaat dengan 10 kali salam. Adapun niatnya ialah sholli sunnatat tarawihi rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya sahajaku berniat sholat sunnah tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini akan ada tayangan tentang sholat tarawih. Silahkan ditonton. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam John. Mau kemana nih? Ke bioskop? Bisa aja kamu Gus. Ya lagian udah cakep gini mau OTW taraweh masih nanya mau kemana? Iya ya. Oh ya, mau taraweh di mana? Biasanya di masjid sih, tapi lama banget. Mau yang cepet? Emang ada? Di mana? Yuk ikut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Wah, cepet banget ya tarawih di sini. Ya dong, makanya besok tarawih di sini lagi. Kalian, sini. Enggak mau. Ayo sini, tenang aja. Bulan puasa Culip nggak bakal marah. Bukan soal itu. Terus kenapa? Tuh. Kalian ikut tarawih 20 kan? Iya, 23 sama witir. Kok cepet banget?
Yang tarawih 8 aja belum kelar tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya tanya aja sama imamnya, kita kan cuma makmum. Ya udah, panggil imamnya. Ada apa nih kok manggil saya? Itu tarawih kok cepet banget? Masa 20 rakaat 7 menit udah kelar? Ya mau gimana lagi? Warga di sini pada minta cepet, tapi harus tetap menjaga makna dalam ibadah tarawih tersebut. Maksudnya, tarawih itu kan secara bahasa berarti rehat atau tenang. Jadi semestinya sholat tarawih itu bisa menjadi sarana meraih ketenangan, bukan malah bikin jamaah ngos-ngosan. Tapi jamaah saya anak muda semuanya kok, jadi nggak ada yang keberatan. Ya tetap aja, dalam sholat itu kan ada rukun yang harus dipenuhi agar sholatnya sah. Rukun yang mana ya? Membaca surah Al-Fatihah itu wajib, dan syarat membacanya harus tartil dengan membaguskan huruf-hurufnya dan menjaga tempat-tempat berhentinya bacaan. Dengan membaca terlalu cepat, maka bacaannya menjadi kurang jelas, bahkan bisa merubah maknanya. Astagfirullah, begitu ya? Ya, selain itu dalam sholat tumakninah juga wajib. Tenang sejenak sekurang-kurangnya 1 kali bacaan tasbih. Kalau terlalu cepat hingga meninggalkan tumakninah, maka sholatnya juga tidak sah. Naudzubillah. Ya udah deh, mulai besok aku tidak akan buru-buru lagi. Nah, gitu dong, cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini kan enak. Iya sih, tapi jamaahnya pada kabur culip. Waduh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka bertanya, bagaimana ia mencuri dalam sholatnya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Jadi dapat diambil kesimpulan pada video yang tadi ialah bahwa pada saat sholat janganlah terburu-buru melaksanakannya. Laksanakanlah dengan tenang. Bacaannya dengan benar-benar, karena apabila kita membaca cepat, maka mahraj hurufnya bisa salah, maka itu bisa menyebabkan ketidaksahan kita dalam sholat. Adapun rukun-rukun sholat juga jangan sampai ketinggalan, seperti tumakninah. Walaupun hanya 1 kali baca tasbih, karena di dalam sholat kita harus ada tumakninah, maupun itu sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Selanjutnya pengertian sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil, seperti 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Adapun hukumnya sama seperti sholat tarawih, yakni sunnah muakkadah. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Seperti kebiasaan kita melaksanakan sholat witir pada bulan Ramadan. Melaksanakannya ialah setelah selesai sholat tarawih. Adapun niat sholat witir 1 rakaat yaitu usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Sahajaku sholat sunnah witir 1 rakaat. Adapun sholat witir 2 rakaat yaitu usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Pengertian sholat duha. Sholat sunnah duha atau yang sering disebut sholat awwabin duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak, yakni sekitar jam 7 pagi, atau matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat zuhur. Dan kita dapat melaksanakan sholat duha, yakni paling sedikit adalah 2 rakaat. Adapun yang paling banyak adalah 12 rakaat. Adapun tata cara pelaksanaannya tidak sulit, sama dengan tata cara pelaksanaan sholat pada umumnya. Adapun niat sholat duha ialah usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Sahajaku sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Next ialah sholat tahajud.
Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail, yakni sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara melaksanakan sholat tahajud tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah yang lain, yaitu yang pertama dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya sampai dengan fajar shiddiq, yakni menjelang waktu subuh dan setelah tidur. Dan yang kedua, jumlah rakaatnya paling sedikit ialah 2 rakaat, dan yang paling banyak itu tidak terbatas. Dan yang ketiga dilaksanakan sendirian ya, atau berjamaah. Dan yang keempat, lebih utama setiap 2 rakaat salam. Apabila dilaksanakan 4 rakaat, jangan ada tasyahud awal. Jika kita melaksanakan sholat tahajud, banyak manfaat atau keutamaan yang dapat kita ambil. Keutamaan sholat tahajud ialah seperti dapat membentuk karakter atau kepribadian orang soleh, atau sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan dapat mencegah diri dari perbuatan dosa, dan dapat menghapus atau menghilangkan dari segala penyakit hati, iri dengki, dendam, tamak, dan lain sebagainya, dan juga untuk mengobati diri dari penyakit jasmani. Adapun niatnya ialah usolli sunatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Sahajaku sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah sholat tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Secara lebih terperinci, tata cara mengerjakan sholat tasbih ini terdiri dari 2 macam cara, yaitu yang pertama dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Dan yang kedua, jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dan sekali salam. Dalam praktek pelaksanaannya sholat sunnah ini memerlukan waktu yang relatif lama, oleh karenanya sholat tasbih dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Jika mampu melaksanakannya setiap hari, laksanakanlah dalam setiap harinya. Adapun sholat sunnah tasbih biasanya kebiasaannya sering dilakukan di masjid-masjid atau di musola-musola pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, setiap sekitar jam 1, jam setengah 2, jam 2 atau jam 3. Dan dilaksanakannya kebiasaannya di musola-musola terdekat, di masjid-masjid terdekat. Tapi tidak semua musola atau masjid yang melaksanakan, karena ketergantungan. Apabila tidak melaksanakannya di musola atau masjid, bisa saja dilaksanakannya di rumah. Adapun cara pelaksanaan sholat tasbih juga bacaannya seperti yang sering kita lakukan ialah adapun niatnya dulu, yaitu sholli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Di dalam hati, sajaku sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita takbir. Setelah takbir itu baru membaca tasbih, yakni sebanyak 15 kali. Adapun bacaan tasbihnya ialah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sebelum membaca surah Fatihah ialah membaca tasbih terlebih dahulu sebanyak 15 kali. Terus setelah membaca Fatihah, yakni membaca tasbih 10 kali. Ketika ruku membaca tasbih 10 kali. Ketika i'tidal membaca tasbih 10 kali. Sujud pertama membaca tasbih
10 kali duduk antara dua sujud membaca tasbih 10 kali, dan sujud yang kedua membaca tasbih 10 kali. Jadi di dalam tiap-tiap satu rakaat kita membaca tasbih sebanyak 75 kali. Jadi apabila kita mengerjakan tiap-tiap satu rakaatnya ialah 75 kali tasbih, apabila kita melaksanakannya 4 rakaat ialah kita membaca tasbihnya sebanyak 300 kali. Adapun hikmah melaksanakan sholat sunnah yaitu diantaranya disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan, dan senantiasa akan memberikan rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah kesempurnaan sholat fardu, terus menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.